memilih jurusan advertising karena menurut aku seru aja sih. Aku juga ingin lebih berlatih dalam berkomunikasi. Terus karena aku ngerasa itu sesuai dengan minat dan bakat aku dan juga dengan passion aku. Jadi alasan saya masuk ke jurusan jurnalistik atau memilih peminatan jurnalistik itu dikarenakan yang pertama itu sesuai dengan keinginan saya atau passion saya sejak dulu. Aku pastinya banyak banget dapat teori, ilmu, pengalaman tentang komunikasi, juga tentang periklanan itu sendiri. Salah satu mata kuliah yang paling aku suka yaitu manajemen periklanan. Nah, itu kita tiap minggu diajarin bagaimana industri komunikasi pemasaran itu seperti apa, bagaimana nanti kita di dunia kerja sesungguhnya, dan banyak ilmu yang baru aku tahu dari situ. Sejauh ini kebetulan aku udah semester 6, jadi udah jauh banget ya, udah banyak banget belajar tentang penjurusan public relations, dan aku belajar gimana sih menjadi seorang PR yang baik, yang bijak, terus gimana caranya buat press release, kemudian mengadakan press conference, apa aja yang harus dipersiapkan. Banyak banget sih yang dipelajari, pokoknya seru banget public relations. Saya itu mempelajari bagaimana mengemas berita dengan baik atau mengelola berita dengan baik. Lalu saya itu juga belajar untuk membuat artikel sesuai dengan ketentuan yang seharusnya gitu, dan juga saya dapat mempelajari bagaimana caranya untuk mempersuasi narasumber yang akan kita wawancara nantinya gitu. Banyak banget pengalaman yang seru-seru saat kuliah. Salah satunya mata kuliah penulisan kreatif iklan. Nah, itu kita di situ tiap minggu belajar membuat kata-kata yang membujuk orang, membuat kata-kata yang menarik perhatian orang, dan kita presentasiin tiap minggu. Tapi menurut aku pengalaman yang paling seru masih saat magang sih, karena pengalaman baru buat aku untuk terjun di dunia kerja secara langsung. Kita belajar bagaimana mengimplementasikan strategi marketing, kita belajar bagaimana membangun brand awareness, bagaimana kita membuat iklan yang menarik perhatian orang, yang mengambil simpati orang, dan ternyata itu nggak segampang itu. Banyak teori-teori periklanan yang harus kita masukkan ke dalam situ. Kalau ditanya pengalaman terbaik ketika kuliah di perminatan ini, sebenarnya ada banyak banget, susah banget sih sebutinnya. Terutama ketika ikutin kelas penulisan naskah PR, itu belajar gimana cara buat press release. Itu diajarin sama Bu Roswita, dan itu benar-benar aku belajar dari nol, benar-benar gimana, gak tahu, aku tuh miskin akan kosakata, dan sampai sekarang aku jadi suka gitu loh buat press release, jadi senang aja, jadi belajar menulis juga, mengasah kemampuan menulis kita gitu sih. Itu yang seru banget, dan itu benar-benar kepake banget di dunia, di lapangan kerja. Aku jadi disuruh untuk buat press release, dan aku udah gak abu-abu lagi, aku udah tahu gitu gimana caranya buat press release karena udah diajarin pas di kelas kuliah itu. Lalu untuk pengalaman-pengalaman, saya itu pernah membuat infografis. Pada awalnya tuh saya pikir infografis itu tuh merupakan suatu hal yang sangat rumit gitu kan, yang pastinya tuh perlu waktu lama atau perlu proses lama dalam pembuatannya gitu, dan dibutuhkan banyak tenaga untuk membuat infografis itu. Tapi ternyata pembuatan infografis itu menurut saya itu merupakan suatu hal yang seru, karena kita itu bisa di dalam pembuatan infografis itu kita belajar bagaimana caranya untuk mengumpulkan berita, lalu bagaimana caranya kita mengambil poin-poin berita yang akan kita gunakan nantinya untuk di dalam infografis itu sendiri. Jadi menurut saya tuh pembuatan infografis tuh sungguh sangat menarik gitu. Motivasi buat kalian yang masih bingung jurusan apa, menurut aku pilihlah jurusan yang kalian enjoy menjalaninya. Jangan ikut-ikutan teman, karena pada akhirnya kita akan berjalan sendiri-sendiri. Juga menurut aku yang paling penting adalah harus ikut organisasi, karena dalam organisasi kita banyak banget belajar soft skill, yaitu leadership, cara kita bekerja dalam tim, cara kita mengatur emosi kita, yang itu bakal kepake banget di dunia kerja nanti. Juga jangan terlalu stres menurut aku untuk mikirin nanti kalau jurusan saya ini kerjanya apa ya, karena aku punya banyak banget temen yang kerjaannya sama jurusannya tuh jauh banget. Seperti contohnya
temen aku S2 farmasi, tapi akhirnya sekarang menjadi brand manager suatu perusahaan. Karena dalam perkuliahan kita nggak cuma belajar tentang akademik, tapi kita juga belajar tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana critical thinking yang baik, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang masih bingung nih mau milih jurusan apa gitu kan, menurut aku kalian tuh udah boleh riset-riset gitu loh, cari di internet. Jurnalis itu belajar apa kurang lebihnya, periklanan itu kurang lebihnya belajar apa, PR belajar apa, dan kalian sesuaiin sama passion kalian. Karena kalau misalkan kalian salah pilih, itu nanti kalian nyesel gitu loh. Jadi menurut aku kalian harus benar-benar tahu dulu diri kalian tuh mau belajar di bidang apa, lebih memperdalam di bidang apa gitu. Semangat. Pesanku untuk kalian yang masih bingung memilih peminatan ya, aku cuma bisa bilang kalau setiap jurusan itu pasti memiliki pressure atau tekanannya masing-masing gitu kan. Ada tingkatan kesulitannya masing-masing lah gitu. Jadi pilihlah jurusan yang emang kalian inginkan atau sesuai dengan passion kalian aja gitu. Jangan ikut-ikutan teman, karena belum tentu kemampuan kalian itu sama dengan kemampuan teman kalian gitu. Jadi benar-benar kalian pikirkan matang-matang. Pokoknya jangan sampai nyesel masuk ke jurusan gitu.